Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, hadratul mustasyarin, ruasai syuriyah, zumain hadul ulama, MWC Ngadrejo, Ananda Nabil Harun, Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banat, al hudur, para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Kapolsek Badan Ramil, Pak Bupati Rauh, Ustaz siapa namanya? Ustaz siapa? Pimpinan SMK Ngadrejo yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya ada 3. Kalau dari sisi fisik, basyarun, maknanya manusia dilihat dari sisi zahir, fisik. Maka ketika emak-emak melihat Nabi Yusuf ganteng banget, sampai yang sebenarnya motong buah, motong tangan. Apa mereka ngomongnya? Apa? Bilangnya apa? Emak-emak itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'idihim wa qulna hasya ma hadza basyara. Ini bukan basyar nih. In hadza illa malakun karim. Malaikat ini. Ada orang ganteng banget. Itu kalau melihat hanya basyarnya. Nah, basyariah ini juga amanah kepercayaan dari Allah, harus kita pelihara, harus kita jaga dan kita perkuat. Maka kita generasi muda terutama harus kokoh, harus kuat, sehat. Betul Bung ya? Jangan sampai anak kita kurus-kurus, harus kuat. Nabi Muhammad itu orang kuat. Naik Jabal Nur, coba. Jabal Nur segitu tingginya. Begitu menerima wahyu pertama, ketakutan, lari turun. Orang hebat Nabi Muhammad, fisiknya dulu ini, bahas fisiknya. Orang hebat, orang kuat. Perang menangan, betul nanti kalah. Ya pernah kalah, perang Uhud kalah. Tapi itu pun asalnya menang lah. Perang Nopo Kanjeng Nabi menang. Berarti kuat fisiknya. Oleh karena itu kita NU pun harus peduli dengan kesehatan jasmani. Kesehatan lahir harus kita pelihara, kita perhatikan dengan baik. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia insan. Apa? Insan ini yang harus kita pahami betul. Karena Allah mempercayakan kepada kita sebagai penguasa di muka bumi. Allah tidak percaya pada malaikat, Allah tidak percaya pada jin, binatang, yang dipercaya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, saya tawarkan amanah, kepercayaan pada langit, gunung, bumi, menolak. Takut kalau tidak mampu melaksanakan amanah dengan baik. Orang Ngadrejo angkat tangan, siap. Manusia menerima manusia. Siap menerima amanah.
dari Allah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi. Tahu potensi apa? Potensi itu apa? Cenderung ada bakat. Zaluman sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil. Kalau jahul bodohnya pol. Tapi siap menerima amanah dari Allah. Nah, pertanyaannya, mahiyal amanah allati 'addaha Allah al-sama' al-jibal wal ard wa rafaduha wa hamal insan. Amanah apa itu? Amanah dari Allah yang kita sanggup melaksanakannya ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Gusti Allah, amanah suci, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, langsung dari Gusti Allah. Namanya ad-din, agama. Apa? Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah tidak boleh tambah, tidak boleh kurangin. Rasulullah pun nggak boleh, apalagi kita apalagi. Syariah tidak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Rukun iman 6 kata orang ngerjo, wah pakaian dikurangin 4 aja lah. Kayak betul. Sholat subuh, bar tidur, barusan bangun dari tidur istirahat 2 rakaat. Suratnya kulhu kalau ina'tayna. Sholat zuhur lagi tengah-tengah kerja 4 rakaat. Kebalik saya rubah nih. Yang subuh 4 rakaat wajar karena habis istirahat. Yang zuhur lagi tengah-tengah kerja 2 saja. Kayak betul. Ini namanya syariah. Jadi agama yang isinya akidah syariah merupakan amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Akidah satu yang saya mau contohkan, satu aja. Panjenengan kalau ditanya beriman tidak datang Gusti Allah, Jabir pun Gusti Allah itu ada satu tunggal pencipta kita semuanya, percaya? Kata siapa? Tidak boleh kata orang, nggak boleh. Tidak boleh kata kiai, kata guru, kata kalau anak kecil ya anak kecil. Jadi kan di rumah besar mati masih katanya. Jarene krungu-krungu sriwing-sriwing Gusti Allah ono, jare kiai. Masih jarene kan kabarnya konon sriwing-sriwing aku krungu jare kiai Gusti Allah ono. Ngoten nggih? Gitu. Itu namanya bukan akidah. Akidah itu ikatan. Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan. Akidah antara kita dan Gusti Allah. Saya percaya Allah ada, kata saya. Paham betul? Sekarang saya tanya. Percaya betul, beriman betul kalau Gusti Allah. Kata siapa? Ini jangan kata kiai. Di rumahnya besar mati masih katanya. Kalau anak kecil maklum harus diajari. Malaikat ada, percaya? Kata siapa? Bukan kata kiai, bukan. Awal-awalnya kata kiai, lama-lama saya yakin. Betul-betul. Menurut Imam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya sifat wajib 20. Nomor 1 sifat wujud. Teng Qur'ane mboten wonten. Ayo wonten Qur'an. Ental teng Kiai Rafiq, wonten Qur'an. Innallaha wujud. Wonten. Sami'un basir wonten. Wonten.
Ora tau maca Quran terjawi Allah. Sami'un basir wonten, Qadir wonten, Alim wonten, Hayyun Qayyum wonten. Tapi Allah wujud teng Quran betul wonten. Kenapa? Imam Asy'ari berani-beraninya malah menetapkan nomor 1 malah sifat wujud itu. Menurut beliau, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada tiap hari. Kita menggunakan kata ada tiap hari itu. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di pasar, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah paham, alhamdulillah paham. Nah, kita buktikan pronoun, domir, kata ganti bahasa Arab ada 3 kan ya? Aku, ana, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, monggo dipakai. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silakan. Ana Zainab, Maryam. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Zainab. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Zainab. Silakan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati semua betul? Kullu man 'alaiha fan. Kalau sudah mati semua, tinggal satu yang hanya mengucapkan anak. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sinten? Bukan Ahmad, bukan? Abu Bakar, Hasan, Toto, Solikin, bukan kan? Yang ini udah mati semua. Tinggal aku Allah. Jadi aku mati kabeh wis, tinggal aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana. Yang kedua anta. Mati kabeh bakal. Anta Ahmad, anta Hasan, Abu Bakar mati. Anta Zainab, anta Maryam mati. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Kau siapa ini? Wis mati kabeh bakale, tinggal la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Sekarang dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, mati kabeh. Tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Riset dulu ya, saya riset. Asy'ari mengatakan sifat Allah nomor tunggal wujud. Oh, dikumohon nggih. Oke. Kalau mau panjang lagi aku lihat diundang mana? Syariah, loncat dari syariah ini. Mengapa sholat takbirnya ibaratnya redaksinya iqamus sholah? Kenapa tidak amalus sholah? Mengamalkan sholat. Kenapa? Kok mendirikan sholat? Aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah, aqimis sholah. Kenapa? Karena sholat bisa dianggap berdiri kalau semua masyarakat sudah sholat semua. Bapaknya sholat, ibu nggak sholat, belum iqamus sholat. Bapak ibu sholat, anak nggak sholat, tidak iqamus sholat. Paham?
Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, pembantu, supir, pembantu di belakang tidak sholat, belum kita fikih apa saja wonten, sejarah, tarikh, tasawuf, ilmu kalam, wonten sedoyo di Google itu, yang di HP itu loh. Ya Allah, luar biasa. YouTube di wonten, ceramah kulo kata, itu kemajuan sekarang. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke sejarah, semua kemajuan thaqafah dimulai oleh orang Islam. Ada orang namanya Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161 Hijriah. Nggawe ilmu, menggagas ilmu matematik. Setelah jadi, nggak tahu dinamain apa ini ilmu ini. Ya, kata temannya, nama kamu Al-Jabar. Dari nama pengarangnya itu Al-Jabar. Al-Jabar dimulai dari Al-Jabar sampai sekarang mesin, komputer itu berangkat dari Al-Jabar tuh, yang tradisional itu. Yusuf Al-Khwarizmi menggagas angka 0. Dulunya dari wonten angka 0. Kalau 10 itu X itu mana 10. Kalau 100 X-nya jejer 10, X 100. Kalau 1000 akhirnya jejer 1, X. Kalau 1.000.000 jejer bener X-nya itu. Yusuf Khwarizmi menggagas 0, 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0, 1.000.000 yang mempermudah matematik. Itu Yusuf Al-Khwarizmi. Dan beliaulah yang memulai algoritma. Sekarang ini kemajuan pakai algoritma. Yang memulai adalah Yusuf Al-Khwarizmi. Apalagi bangunan arsitek supaya lurus antar siku-sikunya, tidak miring, supaya pas, itu digagas ilmunya oleh Al-Bairuni, ilmu handasah namanya. Dulu luar biasa. Ada dokter yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi fit Tib. Kitab aslinya tulisan tangannya wonten teng Perancis wonten. Wonten Mekah Madinah wonten teng Perancis. Kitab aslinya tulisan tangan. Ada lagi Hasan bin Haytham, orang pertama kali menggagas kacamata, ilmu nadhariyat. Ada lagi Ahmad bin Majid, orang pertama kali menggagas alat navigasi untuk mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Asal-asalnya orang di padang pasir mau sholat, mana kiblatnya ya? Atau di laut, mana kiblatnya ya? Asal-asalnya Ahmad bin Majid menemukan kompas. Sekarang menjadi alat pesawat udara, namanya apa? Navigasi. Orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Jenderal Abbas bin Farnas mencoba terbang, niru burung, sekali sukses, 2 kali sukses, setengah jam, 3 kali, terus tambahin lama, 4 kali 1 jam, jatuh mati. Tercatat dalam sejarah, orang pertama kali mencoba terbang orang Islam, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menyelidiki astronomi, ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali bikin peta bumi, Al-Idrisi. Walaupun sekarang dibuktikan ada salah sedikit. Ya nggak pakai alat, nggak pakai apa. Sekarang pakai kamera. Al-Idrisi pertama kali orang yang bikin komus. Ini mana ini. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, namanya Qamusul Ain. Apalagi yang pertama kali bikin alat musik organ, bukan Amerika belum lahir, bukan Eropa, bukan. Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Walhasil biyen kalau cerita umat Islam biyen seneng gitu loh. Kalau cerita umat Islam saniki sepet. Sing rampok wong Islam, jambret wong korupsi pejabat
pelacur sepet rasanya Masya Allah. Sing bodoh-bodoh, melarat-melarat, sing kalahan. Oleh karena itu amanah dari Allah membangun pendidikan itu. Thaqafah. Belum ilmu agama, apalagi ilmu agama. Pertama kali tafsir lengkap itu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang yang menggagas titik dalam tulisan Arab Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang menggagas harokat fathah dhamma kasrah, fathatan dhammatan, tasdid sukun. Imam Khalil tadi yang bikin komus tadi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang pertama kali bikin grammar Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas ilmu balaghah, kesusastraan, keindahan bahasa Arab, Amr bin Ubaid. Orang Mu'tazilah kedua, orang kedua dalam Mu'tazilah. Pertama kali usul fikih Imam Syafi'i. Ya kalau saya cerita Imam Syafi'i nanti panjang nanti kasih lagi lah. Walhasil dulu Baghdad memegang pusat kiblat at-thaqafah, kiblat at-thaqafah, sumber ilmu pengetahuan, sentral peradaban adalah Baghdad. Zaman 400 tahun. Oh. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Apa? Pinter itu bodoh. Jadi kan pinter atau bodoh jadi ini. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran al-haq hanya didapati dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang yang berilmulah yang bisa benar. No pemauan. Agama, teknologi, pertanian, peternakan, kedokteran. Ini ayat yang mendorong kita agar berprofesional. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kalau kamu bukan bidangnya jangan ikut campur. Kiai enggak usah ngomong komputer lah, enggak salah kabeh. Begitu pula insinyur, jangan khutbah. Jangan ceramah insinyur, SH, dokter, salah kabeh bakal. Maulid Nabi bid'ah, itu salah itu. Ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik, salah itu. Ngerti orang melu ceramah. Begitu pula kiai, betul bisa ngobrol. Komputer, teknologi, makan salah kabeh mangke. Al-Quran mendorong kita agar profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita harus punya tanggung jawab intelektual. Mudah-mudahan Temanggung semuanya, terutama generasi mudanya mutsaqafin, berpendidikan semuanya. Ayo bareng bareng. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter itu wajib. Bodoh itu Thaqafah namanya. Nomor 2, hadarah, welfare, kesejahteraan. Allah telah memberikan, menganugerahkan bumi yang kaya raya. Apa Indonesia apalagi? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Bumi saisine kanggo soleh-soleh. Emas, belian, uranium, timah, nikel, batu bara, boksit, granit, apalagi. Semua untuk panjenengan wong soleh-soleh. Tibane saniki wong sugih nomor 1 prayoga pangestu. Duite 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing duwe BCA, sing duwe rokok jarum 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor pinten? Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird
Tak goleki wong Temanggung mboten wonten masyaallah. Madrais ta. Apa Jumadi Solikin mboten wonten. Allah ngedikan seperti ini bumi dengan kekayaannya kamu panjenengan wong saleh. Famsu fi manakibiha. Ayo kelola bumi ayo. Untuk panjenengan. Lebih tegas lagi Quran berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai, aja ngantek, jangan sekali-kali sampai mati meninggalkan anak melarat. Quran ini podo-podo kita mati anak sejahtera tinggal warisan sing kathah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ojo ngantek sampean mati ninggal dzuriyah anak cucu melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat kaya, melarat. Ayo saya harus kaya. Saya nggak mau melarat. Awas kau masih melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada sampai 10 dia. Yang dikasih tahu pas masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Kalau basyir bil jannah. Sayyidina Utsman termasuk. Tapi pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Ya karena kaya. Jangan pernah sedekah beras pirang karung. Melarat tahun. Di waktu itu Sayyidina Utsman beli gandum datang 700 onta mau dibeli orang Yahudi. Saya kasih untung 200% buat akan saya jual dengan keuntungan 700 lipat, yaitu pahala dari Allah. Masya Allah, Sayyidina Utsman kaya, melarat mau sakit. Dan jenengan melarat pernah sedekah pirang? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng, wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Empatnya wali kutub sekawan ini. Suatu ketika Syekh Abdul Jailani pergi ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Coba, wali kutub ziarah Imam Syafi'i. Ini Temanggung orang SAG sudah ziarah kubur SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad pergi ke Kairo, perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya. Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Zakaria Ansori yang Al-Fathul Wahab, Imam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, satu komplek. Setelah ziarah, melihat masyarakat penduduk dusun Fustot melarat-melarat. Orang di rumah, Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot, cuma kubur Syafi'i. Sampai sekarang rusun orang tulisannya tengah pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih ora? Loman buatan, ya Allah, buatan kabeh niku. Wali tidak, sugih enggak, loman malah pelit malah, betul. Kiai Wahab Hasbullah. Begitu deklarasi NU tahun 26, beliau keliling sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang, ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten pertama kali. Ke Jakarta
ketemu dengan Kiai Marzuki Cipinang, orang Betawi asli, berdiri NU di Betawi. Bogor Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid Ajengan Falak. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbak Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, sampai ke Lombok Tengah. Sampai ke Lombok Tengah. Berdiri NU Kiai Hasan Kiai Faisal, pertama kali yang di Lombok itu. Itu Kiai wah muter-muter Pak, muter-muter tanpa proposal. Duitnya piambak. Jadi Kiai waktu ya tenaga, ya pikiran, ya hartanya keluar semua untuk NU itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawi wa tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Pertama, itsbatu wujudillah, menyebarkan, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Di syarahnya kitab Al-Talibin, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kan aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Mengajak masyarakat agar beriman datang Allah, beriman yang berkualitas, punya argumentasi baik tekstual maupun rasional. Yang kedua, iqamatu syariatillah, salat, puasa, zakat, umroh, haji. Yang ketiga, bila perlu wal qital fisabilillah. Kalau kita diserang ya kita harus berani melawan. Yang keempat, dan iki wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Kayak ini maknanya tuh. Wadaf'u darari ma'sum, nolak kemlaratane wong kang direksa ki opo maksudnya? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Gampang ya mana Kiai? Melindungi warga masyarakat yang baik-baik. Artinya ngoten. Wadaf'u darari ma'sumin, melindungi masyarakat yang baik-baik, maksum baik-baik, bukan bajingan, bukan pelaku kejahatan, pelaku kriminal. Musliman kana aw ghairu muslim. Muslim atau non muslim, penduduk Temanggung harus cukup apa? Bil it'ami pangan, wal iksai pakaian, wal iskani dan rumah tempat tinggal, wa tamri dawa, harga obat-obatan, ojat tamrid, biaya kesehatan, operasi nopo. Jadi kalau di Temanggung ada 1 orang, orangnya baik bukan penjahat, mati karena tidak makan, dosa semua itu. Jangan dosa. Yang nomor setunggal sing paling dosa nomor setunggal bupati. Nomor kali anggota ketua DPRD, nomor 15 ketua NU. PKB lu PKB atau PDI lu belum? Saya setuju. Ada orang di Temanggung masih belum punya pakaian yang pantas. Gak punya pakaian yang pantas lah. Itu kita dosa semuanya. Ada orang belum punya rumah. Kita dosa semua ini. Paham betul? Begitu pula kesehatan. Sekarang ada BPJS. Jadi menurut kita Fadlul Mu'in, jihad adalah membangun masyarakat yang sejahtera. Cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, sehat. Menurut kitab Fadlul Mu'in, kitab kuning, macamnya angel. Kata Wahabi pun ada nggak usah dipakai Fadlul Mu'in, sudah nggak relevan. Bukan nggak relevan, ente nggak bisa baca. Biasa mau terjemah biasanya. Karangan Muhammad Zainuddin Al-Malebari, orang India Barat, Malebari itu, provinsi Kerala. Kiai Rois Syuriah cabang harus merotak Fadlul Mu'in. Kalau wilayah harus Fathul Wahab. Jamu Jawame gitu loh. Kalau MCA. Ya Fathul Mu'in saja, Fathul Qori, Fathul Mu'in. Oh. Jadi membangun tata kehidupan termasuk jihad fi sabilillah.
Semua warga Temanggung, warga Ngadirejo, muslim, non muslim, asal orang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, harus cukup pangan, sandang, pakaian, dan tempat tinggal sehat. Coba bayangkan, Islam mengharuskan kita sholat pakaiannya suci. Itu nggak mungkin punya satu, nggak mungkin cuma satu. Paham betul? Sholat wajib suci, berarti panjang kudu sarunge pitu, kaose pitu, klambine pitu, celana dalam pitu, kopiah pitu, sandal. Ya coba kalau punya sarung cuma satu, ini kuburan, ini comberan, ini pasar, sholat itu pakai itu, gak ganti, najis ya. Paham betul? Minimal jenengan gak ada sarung birong, pitu, klambi, kaos, celana dalam, sandal. Begitu pula makanan. Pagi ampas kelapa, siang sambal terasi ikan asin, malam mana sayur sing basi ku. Ya Allah, gampang kok, gampang. Makan ikan satu, gampang ya? Gampang ya? Ikan mas satu atau mujair atau nilal satu, dah dengan sayur. Malamnya paha ayam satu, angkat dah. Minumnya pagi-pagi susu campur madu, campur jahe merah, sehat tuh bakal. Diantem kangkung terus ya, masya Allah. Begitu pula kelengkapan kesemuanya hidup semua. Itu namanya membangun hadharah. Apa namanya? Bangun rumah yang pantas lah. Minimal 3 kamar. Anak kalau sudah besar tidurnya harus pisah. Udah besar, laki perempuan harus pisah itu, kamar sendiri itu. Dengan orang tuanya harus pisah. Udah besar. Rumah cuma 1 kamar, masya Allah. Sanak, bapak, ibu, anak itu telu bareng kabeh ngono. Sholat yang kono, mangan nang kono ngeten. Kelonan di situ itu. Kadang saya lihat kolai masjid, kolai musola, apa namanya, lantainya kuning. Sebutan kuning bekas setapak kaki 2 itu yang enggak kuning. Bayangkan toiletnya pom bensin harum baunya, selalu bersih. Jadi kita kalah dengan pom bensin. Kanjeng Nabi melarang sahabat berdahar bawang merah berambang, gak usah jamaah. Gak usah berjamaah kamu, sholat di rumah aja. Kanjeng Nabi bener pete, pete contohnya pete dulu. Kanjeng Nabi bener pete. Itu apa artinya? Islam menjaga keharuman kondisi di masjid. Masjid harus harum. Paham boten? Kadang-kadang kalau mampir masjid, banyunya sat, ciduke bolong. Ono imame teko baju koko rawulan jadi kumbah, sarung cap gajah duduk, sendalnya lili, masya Allah. Penyawangannya misik, tasnya itu bukan colak atau dersi atau samsonet. Orang tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Temanggung. Kiai harus gagah, harus apa? Kira-kira bupati bajunya apa jasnya? Oh itu wolnya 2 juta regane semeter. Kiai 13 juta. Dormil mereknya. Kira-kira Pak Bupati atau Pak Camat atau sepatunya apa? Sepatu Cibaduit Bandung itu. Paling 2,5 juta. Hermes 20 juta. Ngoten lho. Kacamata Bupati apa ya? Kacamata Arab paling 5 juta. Kartir 45 juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Bajunya Gaya Laros, Pirkardin, Christian Dior 7 juta. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta, Bulgari 5 juta. Ikat pinggang Beli 4 juta ikat pinggang Beli. Ya Allah, supaya kita itulah
Dengan kalimatillah. Yai nggak boleh menyedihkan. Harus gagah, percaya diri. Paham? Bila perlu melebihi pejabat pakaian kita ini. Mobilnya apa? Bupati apa? Innova ya, atau apalah. Toyota. Kita Mercedes. Ya Allah. Jadi kaya itu wajib melarat. Sekolah menang, Rut Mandor Pasar menang, Komandan Babinsa menang. Paham? Hasil dalam apa saja pegang kita supaya kita pemimpin, ketua, kepala, direktur, mandor, panglima, komandan. Paham betul? Orang Islam tidak boleh kalah. Wala tahinu wala tahzan. Jadi menang itu wajib, kalah. Jawab, menang itu kalah. Awas kalau sini aman kalahan maksudnya. Rasulullah SAW gak pernah kalah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang qaimun lillah, tegak memperjuangkan agama Allah. Dhu himamin, himanya besar, strong will, himah. Saya harus menang. Perang Badar menang, 314 lawan 1000. Perang Ahzab menang, 10.000. Wong kafir ngepung Madinah. Madinah cuma 800 orang Islamnya. Menang. Perang Bani Mustalik menang. Hunain, Taif menang. Perang Mu'tah menang. Fatu Makkah menang. Singkala perang Uhud. Waktu perang Uhud Rasulullah pesen orang 16 di atas gunung Uhud. Jaga, pegang panah. Apapun terjadi kamu jangan bergeser dari sini ya. Dipimpin oleh sahabat Jubair. Jim, bukan Z, bukan Z, Jubair. Wong 16 ini delok nang isor, wong Islam menang. Mata ini wong kafir, oleh dompet, cincin, kacamata itu gitu. Dapat fight namanya, fight. Mata ini oleh kelambi perang, oleh senjatanya. Wong 16 tahu dia oleh apa iki meneng iki. Jadi turun. Begitu 16 turun, Khalid bin Walid dan Amr bin As waktu Islam waktu itu nguter naik dari atas gunung. Sahabat kalah. Sayyidina Hamzah gugur. Rasulullah terpelosok di lubang. Giginya patah satu. 10 sahabat benteng Rasulullah. Yang 6 mati. Termasuk Abu Dujanah yang mati itu. Sahabat Tolha penuh dengan panah badannya. Asal jalankan Rasulullah. Perang Uhud kalah asalnya ini. Yang penjaga di atas gunung tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu citanya besar. Pernah dinasihati oleh pamannya Muhammad, Abu Thalib. Muhammad, leren disik dakwah ya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kira-kira jenengan beri. Sama jenengan dia nasihat ngoten beri. Leren dingin mulang sekolah, leren aktif ning NU, arti pateni awakmu iku piye kira-kira? Leren. Nih, Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tanganku, bulan tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten betul panjenengan? Boten kalahan pantesan. Harus menang. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selama hidupnya jujur, sidik, tidak pernah bohong sekalipun. Sampai Kanjeng Nabi bohong sekali, dilaknat oleh Allah. Ana sing ngomong. Nabi Muhammad wajib sidik karena Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi
sifat sidik, sifat jujur hilang di Indonesia ini. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun hilang. Nadiem berapa? 8 triliun juga ya? 8 triliun juga tuh. 9 triliun. Timah 300 triliun. Itu miliar itu triliun. Sama di toko kayak cendol Temanggung tenggelam. Pertamina Reza Khalid 150 triliun. Indosurya 72 triliun. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hilang sifat sidik. Gimana? Sifat jujur hilang. Korupsi merajalela. Waktu zaman Pak Harto yang korupsi orang tertentu saja. Betul wonten DPR korupsi, betul wonten. Bupati ya ada 1-2 lah. Waktu zaman Pak Harto. Saniki dari atas sampai ke takmir masjid, pembangunan madrasah, panitia. Apa sebabnya apa? Hilang sifat sidik. Saya kalau tak takon betul negara lah, contohnya rumah tangga mawon. Suami tidak sidik, istri ribut, gimana? Istri tidak sidik, suami ribut, nggih. Kira-kira yang paling banyak nggak jujur itu suami apa istri ya? Monggo kita bangun keluarga yang sidik. Suami jujur dengan istri, bapak jujur dengan anak, mertua jujur dengan mantu, dan sebaliknya. Nanti akan lahir, akan wonten keluarga yang husnul muasyarah. Apa? Nah setiap keluarga sidik semua. Maka satu kecamatan namanya husnul muamalah. Apa? Majikan jujur dengan karyawan, karyawan jujur pada majikan, pejabat jujur dengan rakyat, rakyat jujur dengan pejabat. Husnul muamalah namanya. Anak buah bawahan jujur dengan atasan, atau jujur dengan anak buah, husnul muamalah namanya. Setiap bupati, setiap kabupaten seperti itu. Maka Indonesia menjadi husnul musyarakah. Apa? Lain sudah terbukti husnul musyarakah itu malah duduk Saudi, duduk Kuwait, nanti Swedia, Finlandia, Belgia, Denmark. Gak ada korupsi, gak ada bohong. Masyarakat paling bahagia tuh di negara, hidup negara itu yang tidak ada bohong. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Ngadirejo, Temanggung, bukan agamanya, bukan akhlaknya. Percaya betul? Ono wong badhe Ngadirejo, badhe Putih Mas, Ngadirejo. Ini tanyakan orangnya baik-baik enggak ya? Aman tidak ya? Oh aman, orangnya baik semua. Namanya harum Ngadirejo. Gak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah, PKB apa PDI, enggak ditanyakan itu enggak. Aman tidak? Oh Joshua Berarti Pak, tengah Ngadirejo, pian kono wong ambo hati-hati. Maling kabeh nang kono insyaallah. Aku tahu sholat Jumat nang kono sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana koncoku wong Ngadirejo ndek utang, ngomongnya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ditagih menang cak gelut. Hancur itu namanya hancur. Walaupun Islam, NU, Ahlussunnah Jamaah. Jadi yang ngangkat martabat kita ini adalah akhlak, bukan agama, bukan. Itu contoh kecil, Contoh yang besar, Jepang. Agamanya Shinto namanya, agama Shinto. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen. Tapi di sana aman, tentram, tidak ada copet, jambret, penodong, pejabat gak ada yang korupsi. Malah mereka heran kalau di Indonesia jangan korupsi, heran dia. Bukan wajib rokok, orang wajib rokok di Jepang malu. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mertua malu, ayah malu. Lebih baik apa bunuh dia, apa namanya? Apa namanya?
Lah kiri. Lebih baik bunuh diri. Orang Jepang. Tertib, bersih. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, ratusan Jepang nonton, orang anak-anak Arab yang nonton. Selesai dari bubar di permainan, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, gak ada sampah satupun. Dibuang ke tempatnya sampah masing-masing. Bekasnya anak-anak Arab kotor, agama Islam. Paham bukan? Suwangsuli pun Afghanistan terdiri dari 7 suku, 100% Muslim. Setunggal mau betul nonton wong Kristen Afghanistan itu. Semuanya Muslim. 97% Ahlussunnah wal Jamaah, madzhab Hanafi, akidah Maturidiyah, 3% Syiah. Perang saudara sesama Islam, sesama Ahlussunnah wal Jamaah, sesama Afghanistan sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Di lagi Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, bom meledak. Yang mati sekian, yang mati sekian. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, dibunuh, kafir katanya. Karena nggak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan. Ono becawajan nembang, pateni apa? Anak perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ayo, pengen buatin jalan-jalan mereka, pengen buatin jalan ke Afghanistan. Kalau mau jundang pengkalung buatin purun. Di Jepang udah pinggangsal, ke Jepang. Meresmikan masjid, dunia KBRI Jepang, masya Allah, tenang, aman, nyaman, tentram. Pernah malih kulo kesah ke negara Mali, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Ibu kota namanya kota Tembakto. Di ibu kota Tembakto Pak, tidak ada rumah pintu jendelanya dikunci, nggak ada. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung kuncinya. Kira-kira nang riki pripun? Apa nanti malam coba ya. Nanti malam coba ya. Tengah tujuan ini omah nggak bisa dikunci, sepeda motor nang latar, betul saya diambil kuncinya, coba kira piye gitu. Bahan NU kali padahal. Kalau nate pergi ke Australia dengan istri saya tahun 2012. Keliling 6 kota, terakhir di Sydney, ibu kota. Ada masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada duhur kalau ceramah, makan siang, sampai asar lah. Barasar, karena besok mau pulang, cari oleh-oleh. Ya, celana, kaos, anduk, oleh-oleh lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya lupa entah di mana ini. Asik belanja, sampai lupa HP di mana. Ya silang ya wis lah. Tuku mana ke Jakarta wis, saya mulai tuku mana. Jam 9:30 dalu ada petugas hotel ngetok pintu, saya buka dan ada satu anak bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung ini berapa kali? Pada NU kan berarti. Ahlussunnah Jamaah kabeh. Jadi yang bisa ngangkat martabat orang Ngadirejo akhlak, paham betul? Bukan agama. Agama belum ngangkat belum. Islam kabeh akhlaknya jelek, paten-patenan seumpama lho nggih. Tukaran, peteng-tengan, musuhan satu sama lain, enggak ada artinya apa-apa itu. Jadi akhlak karimah itulah yang bisa mengangkat derajatnya kita semuanya. Maka Rasulullah SAW apa yang dikatakan piye? Bu'ithu litammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan SMK ini bisa menjadi kiblat tsaqafah. Kiblatnya peradaban, dari sini munculnya. Harus dibedakan dengan SMK lain. Di sini anak harus sholat berjamaah. Wonten masjid mboten? Wonten masjid mboten? Deren. Harus berjamaah. Kalau ada anak tawuran serius, usir saja. Bukan nular. Kalau ada tawuran masih nggak diusir, makanya nular. Senior mukuli junior, sing bocah kelas adik kelasnya. Kalau nggak diusir, nanti si adik kelas ini kalau udah senior nempelinnya sing adik malih.
Santri kula wonten, santri kula tawuran sampai luka pada berdarah-darah. Saya usir semua, 9 anak saya usir. Padahal ada bapaknya marinir, ada bapaknya pejabat Irjen Kemenang. Enggak, tetap saya usir. Kalau enggak nanti nular. Paham betul? Kebersihan dijaga, disiplin, dicontoh oleh gurunya dulu, disiplin, kuasai ilmu pengetahuan teknologi, jangan ketinggalan. Tunjukkan kita NU bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Lebih daripada yang negeri misalkan. Harus gitu semangatnya. Paham? Walhasil SMK harus menjadi kebanggaan. Bukan hanya orang NU, bukan. Masyarakat Temanggung, terutama Ngadirejo. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa ta'alna wa lahum farjaw wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil azmi asyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa muzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal adla wa fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammati lati la yujawizun baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillah masyaallah ma kana min matfaminallah. Bismillah masyaallah syukur khair ilallah. Bismillah masyaallah su'anna ilallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanat illa anta sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima Rafa'il mikal jad Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi wasallam subhanallahi wa izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.